Acara selanjutnya adalah launching website kelurahan. Selamat datang kami ucapkan kepada yang terhormat PJS Wali Kota Bandar Lampung, Bapak Budi Darmawan SPLT, Direktur Ketahanan Sosial BPS, Ibu Dr. Nurma Widianti, dan Kepala BPS Provinsi Lampung, Cinta Statistik BPS Kota berlapis. Kita saksikan sebuah persembahan dari Sanggar Tari Lapis Yang pertama terkait dengan pembinaan statistik sektoral. Statistik sektoral yang dimaksud di sini adalah kegiatan statistik yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal ini adalah BPD. Pelaksanaan statistik sektoral ini merupakan implementasi dari Perpres 39 tahun 2019 tentang data Indonesia, di mana dalam Perpres itu BPS ditugaskan sebagai pembina data. Kemudian Perpres sebagai koordinator, kemudian Kominfo sebagai wali data, dan seluruh OPD itu merupakan produsen data. Pembinaan statistik sektoral ini ditujukan agar statistik sektoral ini berkualitas, mutakhir dan berkesinambungan, serta memenuhi kemandirian dalam memproduksi, memelihara, dan menegakkan statistik sektoral. Dan pada 2-3 tahun terakhir ini, Bapak Ibu sekalian, pemerintah pusat mulai melakukan penilaian terhadap pelaksanaan statistik sektoral, baik di level pusat, kementerian, lembaga maupun level daerah, dalam hal ini provinsi dan kabupaten kota. Indikator untuk penilaian ini adalah indeks
yakni kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Dan berdasarkan evaluasi pelaksanaan strategi sektoral tingkat nasional pada tahun lalu, Kota Bandar Lampung mendapat predikat kurang. Jadi predikat yang paling bawah. Tetapi perlu diketahui, dengan berbagai upaya dilakukan oleh segenap pimpinan dan juga dilakukan oleh stakeholder yang terkait, alhamdulillah di tahun ini Kota Bandar Lampung mendapatkan predikat baik. Sangat antusias jika diundang oleh BPS provinsi untuk acara-acara berkaitan dengan desa cantik dan juga satu data desa Indonesia gitu ya. Kan kita ya menuju Indonesia Emas 2045. Bapak dan Ibu, mungkin kita perlu melihat kembali bagaimana data dari bawah dari desa dan kelurahan menjadi sangat penting saat ini berkenaan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Ya. Jadi Bapak Presiden di tahun 2020 pada saat BPS ya kita memiliki suatu ukuran bagaimana perkembangan desa ya yang diukur dari indeks desa. Jadi Bapak dan Ibu setiap ada hasil pendataan potensi desa atau KONDES, kami menghitung seberapa skor dari setiap desa kelurahan. Apakah desa kelurahan Bapak dan Ibu termasuk yang sangat tertinggal, berkembang, maju dan mandiri. Nah itu kalau kita lihat di sini bahwa di tahun 2019 ya itu baru ada 1.444 desa mandiri ya. Dan ini ditargetkan di tahun 2024 harus mencapai 10.500 ya sekitar itu. Dan dengan demikian jumlah desa tertinggalnya menjadi berkurang ya. Mungkin banyak yang masih berkembang. Dan ini tentunya Bapak dan Ibu untuk mendukung ini ya pemerintah sudah banyak mendorongkan dana desa. Jadi walaupun di kelurahan itu mungkin tidak dalam cakupan mendapatkan dana desa gitu ya, karena sifatnya top down ya. Kalau kelurahan, kalau desa itu kan bottom up ya, artinya dia itu harus membantu sesuai kebutuhannya masing-masing. Kalau kelurahan turunkan dari kecamatan gitu. Tapi tentu saja ini seimbang lah, artinya bagaimana pembangunan harus dilakukan di desa dan di kecamatan, di kelurahan. Dan terima kasih juga kepada seluruh OPD di Kota Bandar Lampung, para camat, lurah yang sudah mendukung program ini. Dan tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Mas Budi dan bahwa alhamdulillah dengan adanya pembinaan, dengan adanya kemauan, dengan adanya gigihan kita semua sudah mulai menambahkan hasil. Artinya kurang, sudah lebih baik, dan yang kemarin ranking 11 mudah-mudahan hari ini nanti depannya bisa masuk 10 besar. Ini ya. Karena tadinya mau nomor 1, tapi kata itu malah nomor 1. Hanya 10 besar aja, 10 besar itu sama semua gitu. Jadi ya kita 10 besar. Insya Allah semua ya. Terima kasih. Hadirin yang saya hormati, tadi saya sudah sambil ngobrol dengan Pak atas ya, bahwa ya dalam kehidupan kita sehari-hari ini ya statistik itu sangat besar, sangat penting peranannya. Saya nggak bisa berdiri juga di sini kalau nggak punya data. Begitu juga ibu tadi ya Pak yang memaparkan kita semua. Karena itu kita sangat support, mari kita kolaborasi. Ya, data itu sangat penting, karena itu dari statistiknya akan memotret dan kemudian nanti mengolah data dan akan menyajikannya juga, sehingga kita
kita bisa melakukan treatment dari data itu, apa yang harus kita lakukan? Misalnya ini per community, apa yang harus dilakukan untuk menjaga supaya harga itu bisa stabil, sedikit naik tapi tidak bergejolak sehingga bisa menghidupkan perekonomian di khususnya Kota Lampung, tapi tidak memberatkan juga masyarakat. Jadi alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Ibu OPD dan para statistik kota. Hari ini Kota Lampung berjalan operasinya, mudah-mudahan bisa sampai akhir tahun nanti atau tahun yang akan datang itu bisa terus berjalan bersama, sehingga ekonomi bisa tumbuh, tapi harga-harga bisa berjalan bisa stabil. Sekarang diketahui dan sudah dilaporkan juga bahwa pelaksanaan sosialisasi hasil pengurangan cantik dan realisasi data Desa Indonesia oleh SDTI perlu kita lakukan karena kegiatan ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 7 tentang statistik, Perpres Nomor 39 tahun 2019 tentang hasil data Indonesia, Peraturan RP Nomor 25 tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024 dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Sehingga apa yang disampaikan narasumber dapat menjadi masukan dalam melaksanakan tugas dan menopang rencana tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandar Lampung. Kemudian mohon izin Pak Ibu Direktur, Pak Atas, Pak Nasruddin, saya mesti menyampaikan juga ini adalah salah satu tugas kita. Tugas saya sebagai penjabat sementara oleh Kota Bandar Lampung, dan di sini juga ada Bapak Ibu Camat, Bapak Ibu Lurah ya, dan para ASN di TPS. Mari kita sama-sama mendukung pilkada serentak yang akan dilaksanakan nanti pada tanggal 27 November, khususnya di Kota Bandar Lampung. Mari kita semua sama-sama menyalurkan hak suara kita, hak pilih kita, karena kita ini pesta demokrasi 5 tahun sekali, kita datang, kita salurkan hak kita, tapi jangan lupa kita sebagai ASN harus netral. Dilanjutkan Camat Raja Basa dan Lurah Raja Basa Muka. Kemudian dilanjutkan dengan Camat Tanjung Senang dan Lurah Lembah Dalam. Mohon kepada Bapak dan Ibu Camat serta Lurah untuk tetap berada di tempat. Kemudian dilanjutkan Camat Teluk Betung Timur dan Lurah Kota Garam. Setelah itu dilanjutkan foto bersama. Yang kami banggakan, acara selanjutnya adalah launching website kelurahan. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Selasa 15 Oktober 2024, pemerintah Kota Bandar Lampung berkolaborasi dengan Badan Pusat Statistik Kota Bandar Lampung melaunching website 126 kelurahan di Kota Bandar Lampung. Demikian launching website kelurahan kepada PCS Wali Kota Bandar Lampung dan kepada Bapak dan Ibu kami mohon untuk diambil. Untuk peluncuran si cantik kelurahan cantik hari ini seperti apa? Ya, jadi hari ini kita sama-sama tadi mengikuti acara Bapak dan Ibu kami mohon kepada tentang Lurah, kelurahan cantik ya, kemudian juga launching operator dan agen statistik untuk tetap berada di tempat. diharapkan kelurahan ini cinta statistik dan bisa juga nanti Bapak Ibu Bapak dari BPS kita sama-sama saling support untuk bisa
memotret dan mengambil data di kelurahan, terutama nanti data-data induk atau data-data lain yang dibutuhkan untuk dimasukkan dalam satu data Indonesia atau data desa Indonesia. Ya, dukungannya tentu saja kita support. Tadi banyak sekali dinas-dinas yang hadir, kemudian juga camat, lurah, sekota Bandar Lampung ini hadir. Semuanya siap mengikuti materi, sosialisasi, dan nanti juga akan ke lapangan diberikan bimbingan dan arahan dari Bapak Ibu BPS, dan juga nanti ada agen-agennya juga, agen-agen statistik, sehingga nanti kita sama-sama bisa mewujudkan program ini ya